Yayasan Pelosok Negeri. Jaya, 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 luar biasa. Ketua Yayasan Sejukan Pelosok Negeri, Insinyur Ivan Ade Sofian, menggelar konferensi pers sekaligus buka puasa bersama para insan pers se-Kota Cimahi. Kegiatan tersebut berlangsung di Dapur Abi, Jalan Kebun Kelapa, Kota Cimahi. Acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan sekaligus menjelaskan perjalanan dan program sosial yayasan yang baru berdiri pada tanggal 15 Juni tahun 2025 tersebut. Dalam kesempatan itu, Ivan yang juga merupakan dosen tetap di Politeknik Geologi dan Pertambangan AGP, menjelaskan bahwa Yayasan Sejukan Pelosok Negeri didirikan dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai pelosok Indonesia. Menurutnya, yayasan ini memiliki 4 fokus utama dalam kegiatan sosialnya. Pertama, menyediakan akses air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air, terutama saat musim kemarau. Kedua, meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat kurang mampu agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Ketiga, membantu pembangunan maupun renovasi masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat. Dan yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan bagi penderita kanker di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan sosial yayasan tersebut didukung oleh dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari perusahaan swasta, khususnya PT Mandala Geoteknika Mandiri. Bahwa setiap proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial. Sekitar 2,5% dari nilai kontrak proyek dialokasikan untuk membantu masyarakat melalui program-program yang dijalankan yayasan. Sejak berdiri, Yayasan Sejukan Pelosok Negeri telah menjalankan berbagai program nyata, khususnya di wilayah Bandung Raya. Salah satunya adalah pembangunan sumur bor air bersih di Desa Ciledug, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Sumur bor tersebut dibangun untuk membantu masyarakat yang selama ini kerap mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Pembangunan fasilitas air bersih ini dilakukan bekerja sama dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sekaligus jemaah masjid. Selain di Kabupaten Bandung Barat, yayasan juga membangun sumur bor di wilayah Cibabat, Kota Cimahi. Ivan menegaskan bahwa setiap program yang dijalankan selalu melibatkan tokoh masyarakat dan pihak wilayah setempat. Hal ini dilakukan agar program bantuan dapat berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Yayasan Sejukan Pelosok Negeri juga menjalankan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Salah satu program tersebut dilakukan di wilayah Karangmekar, Cimahi Tengah. Yayasan melakukan perbaikan rumah milik seorang warga tunawicara bernama Entri yang sebelumnya berada dalam kondisi memprihatinkan. Atap rumah yang rusak membuat angin dan hujan mudah masuk ke dalam rumah. Di bulan Ramadan ini, yayasan juga menggelar kegiatan sosial dengan membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Itu kita ada 4. Nah, pertama menyediakan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin. Kemudian yang ketiga, membangun atau merenovasi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Nah, yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan bagi penderita kanker di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu tujuan kami membentuk yayasan ini. Yayasan ini berdiri mandiri, dananya itu dari perusahaan swasta. Yaitu yang kebanyakan dari kebanyakan si donatur utama itu dari PT Mandala Geoteknika Mandiri. Biasanya kami dari PT Mandala itu disisihkan 25% setiap kontrak proyek untuk berbagi ke masyarakat sebagai kewajiban sebuah perusahaan di daerah masih kita seputar Bandung Raya. Itu yang pertama kami lakukan pemboran di Desa Ciledug. Itu ada di Sindangkerta.
kita bekerjasama dengan DKM di sana untuk memberikan fasilitas air bersih. Karena di sana kalau musim kemarau airnya selalu hilang dan sekarang masih berdiri untuk memberikan air bersih kepada masjid, kepada masyarakat, gitu, kepada yang membutuhkan lah. Nah, yang kedua, pemboran kedua itu ada di Cibabat di RT 4 RW 9. Nah, itu pun ketika kemarau juga kadang masyarakat ngambil airnya dari masjid, jadi antri. Nah, untuk mengantisipasi itu kami memberikan satu sumur bor Cibabat, sehingga nanti kalau ada kekeringan bisa ngambil secara gratis dari situ. Nah, dengan siapa kerjasamanya? Dengan Dewan Jeli Parina di sana, karena untuk sumur bor ini kan butuh biaya juga. Kedepannya jangan sampai kami memberikan donasi atau program untuk masyarakat tapi tidak berjalan ke depannya. Nah, ini makanya kita selalu kolaborasi dengan pihak-pihak wilayah misalkan atau pihak-pihak yang memang notabene tokoh di sana yang memiliki kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga program kita selalu terus berjalan. Nah, kemudian adapun bedah rumah itu itu ada di Karangmekar Cimahi Tengah. Itu yang kami bedah itu ada rumah orang yang tunawicara, tidak bisa bicara, tidak bisa berinteraksi seperti halnya orang normal. Nah, karena dia tidur dengan posisi atap terbuka, angin masuk, hujan masuk. Nah, kita bedah Entri. Nanti bisa dicek di Karangmekar, ada rumahnya Ibu Entri dekat kuburan ke sebelah sana, yang di Kalidam rumah Ibu Entri. Kemudian yang kemarin tanggal 4 Maret 2006 kita membagikan takjil gratis kurma dan air di Kota Cimahi. Nah, kita udah bagikan. Masjidnya kita nggak tahu, kita kerjasama dengan masyarakat. Jadi ada masyarakat datang, kemudian kita kasihkan. Nah, masjidnya itu mereka yang menentukannya sendiri. Yang memang kalau itu tidak ada pilihan harus yang masjid seperti apa, karena itu memang untuk berbagi takjil aja, untuk donasi kami lah di bulan puasa ini. Nah, kemudian yang kedua, di bulan puasa ini kami pun di minggu ini akan mengadakan survei eksplorasi geolistrik di daerah pelaksana kesosialan kami. Pak Tono sudah mensurvei ada satu masjid di Cigugur yang memang membutuhkan air bersih. Nah, kita kerjasama dengan tokoh di masjid tersebut supaya air bersih ini tetap berjalan, fungsinya untuk menghidupi masjid dan masyarakat sekitar. Itu akan dilaksanakan di minggu depan untuk pemborannya, eksekusi pemborannya. Tapi untuk eksplorasi airnya ini kita akan laksanakan di minggu ini. Nah, kenapa kita perlu deteksi air dulu? Karena kita pun tidak serta-merta harus membor supaya tidak mubazir. Kita belum tahu nih posisi airnya itu di wilayah tersebut banyak atau tidaknya. Makanya kita menggunakan teknologi eksplorasi metode geolistrik, sehingga itu fungsinya untuk mendeteksi air tanah di bawah permukaan sampai kedalaman 300 meter. Cuman untuk masyarakat ini kami membor sampai kedalaman 35 meter. Kenapa tidak lebih dalam? Karena kalau lebih dalam itu terkait izin pemboran air dalam yang akan nantinya bersinggungan dengan Kementerian SDM. Nah, kami tidak sehingga yang memang untuk kebutuhan masyarakat ini cukup di 35 meter juga. Kita menggunakan teknologi geolistrik, kita ambil titik bor yang posisinya memang udah tepat untuk dibor seperti itu. Nah, itu jadi kita menggunakan teknologi dan untuk menentukan posisi. Itulah informasi terbaru dari Kota Cimahi. Terus ikuti berita dan informasi inspiratif lainnya hanya di Second News Update TV Channel. Reporter Second News Update TV Channel, Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, melaporkan dari Kota Cimahi.